Kalau tubuhnya sehat, pasti semangat juga memuji Tuhan, semangat juga untuk tetap ikut ibadah sekolah minggu sekalipun dari rumah. Siapa yang masih semangat mengikuti ibadah sekolah minggu? Tunjuk tangannya, tunjuk tangannya. Wah, Miss-nya mau lihat dulu ya, Miss Ulinya ambil teropong dulu. Wah, mau teropong dulu satu-satu. Wah, iya. Wah, semuanya masih bersemangat memuji Tuhan. Hebat adik-adik. Miss Ulinya bangga adik-adik masih tetap semangat memuji Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Ayo, hari ini kita mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, nggak boleh ada yang males-males ya. Bangkit berdiri, kita mau menyapa Tuhan kita. Kita mau bilang selamat pagi Bapak. Yuk, tangannya dilipat, taruh ke dadanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita nyanyikan sekali lagi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, kita mulai ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Miss-nya mau adik-adik duduk dengan baik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjagai kami setiap hari. Terima kasih juga atas berkat kesehatan, atas berkat kecukupan yang Tuhan berikan. Tuhan, sekarang kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan penuh sukacita, dengan rasa gembira, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya, masih tetap semangat. Kita angkat pujian kita nyanyi di kepak-kepakan tanganmu. Ikutin gerakannya Miss Uli ya, harus bergerak badannya, tidak boleh lesu-lesu ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Kepak-kepakan tanganmu, digeleng-geleng kepalamu, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan.
nanti yang goyang kirinya lompat kiri. Adik-adik harus lompat ya. Oke, yuk kita ulang dari awal lagi. Dikepak-kepakkan tanganmu, digeleng-geleng kepalamu, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Lompat kiri, jam, lompat kanan, jam, putar ke kiri, putar ke kanan. Lompat kiri, jam, lompat kanan, jam, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay, masih semangat? Masih? Yuk kita lanjutkan pujian kita ya. Tapi Miss Ulinya ingin anak-anak coba tangannya mana? Kaki. Pegang hidungnya. Coba pegang perutnya, taminya. Nah, lidahnya mana keluar? Oke. Sekarang kita mau memakai anggota tubuh kita tadi dengan untuk memuji Tuhan. Oke, siap? Hula 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 hu, hula 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 hu, hula 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 hu, hula 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 hu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang apa? Mau perut? Oke, yuk perut ya. 1, 2, 3. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Pegang hidungnya. Hidungku ke depan, hidungku ke belakang, hidungku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang lidah ya. Sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Wah, Missnya senang adik-adiknya semakin bersemangat memuji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang arti berbagi. Berbagi itu susah nggak ya? Susah nggak kalau memberikan kepada orang lain? Mungkin mudah kalau kita sudah nggak mau barang itu, tapi kalau memberikan yang terbaik susah tidak? Nah, sekarang kita mau belajar. Kadang susah, Miss. Betul, bisa juga kadang merasa begitu. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk orang-orang. Seperti kehidupan jemaat mula-mula dulu. Nah, adik-adik, jemaat mula-mula itu bisa memberikan yang terbaik karena mereka sangat sayang sama Tuhan. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus di sini? Saya? Nah, yuk kita nyanyi yuk. I love you Jesus, ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down,
oh yeah, deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh, down, down, oh yeah, deep down in my heart. I love you, Jesus. One more time. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, oh, deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh, down, down, oh yeah, deep down in my heart. Deep down in my heart. Nah, kalau sayang sama Tuhan Yesus, berarti adik-adik mau melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh kita untuk lakukan. Yuk, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Duduk yang manis. Kita mau minta Roh Kudus menuntun kita supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan, ya. Mari kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyi sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini aku bisa mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Selamat pagi juga untuk mama papa yang mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah. Hari ini kita akan beribadah bersama, kan? Mari kita mempersiapkan hati. Siapa yang tadi sudah mandi, ayo siap-siap duduk yang rapi, ya. Lalu yang sudah makan, sudah minum pasti lebih segar, ya. Mari kita sama-sama menyiapkan hati, duduk yang manis, dan kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dan renungan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama lagi beribadah. Meskipun kami beribadah dari rumah, tetapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan setiap kami. Anak-anak-Mu, juga mama papanya, dan semua guru-guru sekolah minggu
kebaktian ini semua ada dalam penyertaan Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat duduk dengan manis, mendengarkan pembacaan Alkitab, mengikutinya seluruh rangkaian ibadah ini, dan kami boleh memahami firman dengan baik, menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik di rumah dan semua orang tua yang ada di rumah, mari kita membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab itu dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Yang sudah bisa membaca, ayo siapkan Alkitabmu. Kita baca bersama-sama ya. Ibu baca dari sini, kalian boleh membaca dari rumah. Mari kita membaca ya. Dan yang belum bisa membaca, menyimaknya dengan baik. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kepunyaannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, anak-anak di rumah, ibu mau bertanya. Coba, kalau kita ingat-ingat ya, apa saja kegiatan di rumah yang kita bisa lakukan sendiri? Apa saja kegiatan yang kita harus dibantu mama, papa, ya, mbak, atau Pak Sopi, orang lain? Ayo coba kita ingat. Ya, ada hal-hal yang kita bisa makan sendiri ya, bisa buat makan sendiri, ambil sendiri. Tapi kalau kita sudah bisa sendiri pun, ada hal-hal yang banyak hal kita tidak bisa sendiri, belum bisa sendiri. Ya, misalnya mau pergi, mesti diantar papa atau Pak Sopir, mesti menyetir, mengantar, pergi, ya, memasak. Belum bisa kita memasak sendiri. Mama membuatkannya atau si mbak mengambilkannya karena tempatnya tinggi. Kita selalu membutuhkan orang lain. Dari kecil sampai kita lanjut usia, semua orang selalu membutuhkan orang lain. Ya, saling membantu memberi tenaga, memberi pikiran, ya, memberi semangat, ada membantu dengan memberikan uang. Bahkan kita juga bisa membantu loh melalui senyuman kita, ya. Nah, inilah hidup kita semua orang di dunia harus saling membantu. Nah, kenapa ya kita harus saling membantu satu dengan yang lain, harus saling memberi satu dengan yang lain? Kenapa? Ayo coba. Ya, kita membantu, saling memberi itu adalah ungkapan kasih kita kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita juga. Dan kalau kita mengasihi, memberi bantuan pada orang lain, itu karena Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu kepada kita. Tuhan sudah memberi contoh kepada kita semua bahwa dalam hidup ini harus saling membagi, saling memberi, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, apa yang Tuhan sudah berikan sih kepada kita? Wah, Tuhan sudah memberi hidupnya. Dia mau mati menggantikan kita, bukan? Tuhan sudah berkorban. Tuhan mau mengampuni, mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu perlu memaafkan. Apa yang Tuhan berikan itu memulihkan, menghibur, dan apa yang Tuhan berikan itu tidak ada yang kita bisa membalasnya. Ya, tanpa batas bahkan. Pemberian Tuhan itu diberikan untuk
semua orang di seluruh dunia, kepada semua bangsa di dunia. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi seperti yang Tuhan kasihi. Kalau Tuhan mengasihi semua orang, kita anak-anak Tuhan juga harus mengasihi semua orang. Ya, Tuhan memerintah supaya kita hidup saling menolong. Ya, kita juga harus saling menolong. Tuhan mengampuni, Tuhan memaafkan kita semua. Kita juga belajar mengampuni, memaafkan orang lain. Entah itu adik yang suka nakal, kakak yang suka iseng, teman yang nakal. Ya, kita belajar. Ya, mereka kadang-kadang suka lupa. Kalau itu tidak menyenangkan kita, dan kita belajar memaafkan mereka. Bahkan semua orang. Ya, kita melakukan seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan, kita ingin supaya semua kita saling mengasihi, saling membagi, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, pertanyaan kita semua, ya, sekarang apakah tidak cukup kita berdoa saja, atau ke gereja, atau ibadah di rumah seperti sekarang? Ya, pertanyaan yang bagus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berdoa. Ya, kita juga perlu ke gereja. Dan sekarang belum ada kebaktian di gereja, kita perlu beribadah dari rumah. Tapi kehidupan iman kita baru utuh, baru lengkap jika kita saling peduli, ya, saling berbagi satu dengan yang lain. Atau kita bilang, kalau begitu tidak usah berdoa, tidak usah beribadah dari rumah, yang penting berbagi saja. Oh, itu kita bisa menjadi anak-anak yang membabi buta, hanya memberi. Dan lebih buruk lagi, kita selalu memberi tapi mengharapkan orang lain diingat dong apa yang sudah kita berikan, minta balasnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus perhatikan bahwa yang memberi itu adalah Tuhan untuk kita. Tuhan memberi kepada semua orang melalui kita. Kita ini jembatannya, kita ini salurannya. Jadi kita memberi harus punya dasar, harus berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kita harus mengenal Dia, jadikan Dia sebagai teladan, sebagai contoh bahwa Tuhan memberi hidupnya seluruhnya untuk manusia. Nah, kita juga demikian, ya. Sekarang ibu mau bilang begini. Seringkali anak-anak akan bilang, bagaimana kita bisa memberi, berbagi? Kan kami belum bekerja, belum punya uang banyak, tabungan juga masih kecil sedikit. Ya, betul sekali, ya. Berbagi itu adalah memberi dengan apa yang ada padamu, ya. Memberi dengan hati yang penuh sukacita, tidak pura-pura, tidak memaksakan diri, dan waktunya sekarang. Ya, misalnya begini, kamu bisa membantu mama di rumah, ya. Kan sekarang banyak waktu di rumah. Nah, seandainya ada waktu di rumah setelah bermain, setelah belajar dari rumah, tanyakan pada mama, apa yang aku bisa bantu? Nah, itu akan membuat mama senang sekali. Tentu kamu bisa membantu mama di rumah. Ya. Nah, adik-adik juga kalau punya dedek-dedek yang kecil atau kakak yang lebih besar, coba katakan itu. Kak, apa yang aku bisa bantu kakak hari ini? Aku rapikan ya buku-bukunya. Wah, kakak pasti senang sekali seperti itu. Kita berbagi, ya. Berbagi waktu, berbagi tenaga pada semua orang. Yang penting apa yang kita berbagi itu diberikan dengan hati yang tulus, yang ikhlas, tidak mengharapkan balasan, ya, tidak pura-pura. Nah, inilah kita hidup berbagi kepada semua orang. Kita juga bisa berbagi pada teman, ya, saudara-saudara kita yang lain. Misalnya kita mendengar ada teman yang kecelakaan, yang sakit, apalagi dengan situasi sekarang yang membuat kita semua di rumah, ya, adanya pandemi coronavirus. Banyak teman-teman kita yang mengalami kesulitan.
pada waktu kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberi kepada semua orang, juga anak-anak di rumah, roh, kekuatan, kekuasaan, kemampuan untuk berbagi. Mengingat teman-teman, kita mendoakan mereka, ya. Ketika kita tahu mereka dalam kesulitan, apa yang kita bisa buat? Kita bisa memberikan bantuan buku tulis atau buku cerita atau alat-alat mainan yang kita punya dan kita sudah ingin berbagi pada yang lain. Kita sudah pernah menggunakannya, kita mau membagikannya kepada mereka. Itu pasti amat menolong. Kita semua bisa berbagi dengan apa yang ada pada kita, ya, dan itu kita bagikan kepada semua orang. Pada teman-teman, Tuhan Sang Pemberi itu akan terus menguatkan kepada kita untuk saling mengingatkan, saling berbagi, menolong. Bahkan di rumah kita bisa bergotong royong melakukan dengan mama, papa, kakak, adik, semua melakukan hal-hal yang menolong orang yang lain lagi, ya, tetangga kita, juga orang-orang di sekitar kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu berbagi dalam hidup ini, karena berbagi itu adalah hakikat hidup kita. Dasar hidup orang percaya adalah menerima berkat dari Tuhan untuk berbagi. Ya, pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak mau berbagi? Wah, kalau kita tidak berbagi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingin mengambil terus. Yang kita kumpulkan terus ini akan sia-sia. Kita perlu membagikannya. Kakak mau menceritakan sebuah hal. Dulu di tetangga, di tetangga ibu ada seorang teman yang punya rumahnya itu sudah tua sekali. Rumahnya sudah lama. Tetapi pada waktu rumah itu dibangun, ada sumur. Yang sumur airnya itu hampir tinggi, sehingga bisa diciduk dengan mudah dengan tangan saja orang dewasa. Dan selalu penuh sumurnya. Waktu itu, satu kali di kampung itu, di tempat kami tinggal itu musim kemarau yang sangat ekstrim, sehingga semua orang air PDAM-nya itu mati. Ya, air-air di mana-mana semua sumur kering. Tapi di rumah tua itu airnya tetap penuh sumurnya, dan semua orang diizinkan sama pemilik rumah ibu itu, teman ibu itu, untuk mengambilkannya. Semua tetangga, semua orang mengambilnya. Bahkan yang punya kebun membawa mobil kecilnya untuk mengambilnya, mobil tangki kecilnya untuk mengambilnya beberapa kali. Sumur itu tidak pernah kering. Satu kali, ada satu waktu, semua orang benar-benar membutuhkan air, dan semua orang mengambilnya pun tetap begitu. Sumur itu tidak pernah kering. Tetangga-tetangga menyebut rumah itu rumah air hidup, katanya. Loh, kenapa? Rumah air hidup karena airnya selalu menghidupkan semua orang. Semua tetangga mengambilnya dari situ. Ketika anak-anak cucunya sudah dewasa, yang pemilik rumah itu pergi, mereka ada yang merantau ke kota, ada yang merantau ke luar pulau, rumah itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa mengambil airnya. Hanya 8 bulan ketika rumah itu ditutup dan sumurnya tidak pernah terpakai. Wah, pada waktu yang punyanya datang melihat lagi, sumurnya itu kering. Hanya 8 bulan. Artinya apa yang diberikan tidak diambil, dia malah bukannya bertambah, berkumpul, semakin tumpah ruah, tetapi kering. Nah, Tuhan memberi hati kita manusia, anak-anak, adalah hati yang selalu memberi. Ya, mari kita berbagi kepada semua orang, yang jauh, terlebih yang dekat. Ada mama, papa, kakak, ada mbak, ada pak sopir, ya, ada tetangga, ada semua orang. Nah, kita semua dirumahkan karena pandemi virus corona. Tidak apa kita di rumah bermain, belajar, ya, tapi hati kita mengingat nih teman-teman yang lain untuk mendoakan mereka, menyiapkan segala sesuatu untuk kita bagikan, ya, karena mereka adalah saudara kita. Pandemi
coronavirus ini harus kita lawan ya, tetapi kita lawannya dengan bersama-sama ya, hidup berbagi. Apa yang kita hadapi bersama itu pasti mendatangkan kekuatan, mendatangkan penghiburan, mendatangkan semangat buat teman-teman kita di seluruh dunia untuk menghadapinya bersama. Nah, Tuhan Yesus menjaga kita semua. Kita tetap semangat ya di rumah, tetap sehat, dan tetap berdoa, tetap mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dengar firman Tuhannya. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian. Pujian ini bercerita tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus setiap hari belajar firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita dimampukan untuk melakukannya. Ayo kita angkat pujian Day by Day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hands, you never walk away, as you change my heart. Day by day, day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hands, you never walk away, as you change my heart. Day by day, you take my hand. You take my hand, you never walk away, as you change my heart. Day by day. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita. Tapi karena adik-adik masih di rumah, persembahannya boleh dikasih kepada papa mama. Dititipin dulu kepada papa mama. Nanti papa mama boleh transfer ke gereja. Atau adik-adik boleh simpan dulu dalam amplop. Nanti pada saat boleh datang ke gereja lagi, nah amplopnya boleh dimasukin ke kantong persembahan yang ada di dalam gereja. Yuk kita angkat pujian kita, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Dan nanti juga Miss Ulinya akan berdoa syafaat. Dan setelah doa syafaat kita lanjutkan dengan bernyanyi doksologi ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat, untuk kemurahan, dan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau hari ini aku boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya berkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Dan persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk
bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menjaga bangsa kami, terlebih di tengah-tengah kondisi virus corona ini. Tuhan tolong kami supaya kami tetap terus patuh kepada para pemimpin kami. Kami boleh melakukan apa yang terbaik, dan kami percaya Tuhan Engkau yang terus akan menjaga bangsa kami. Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih lagi Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang berkenan mendengar doa kami. Hanya di dalam satu nama kami panjatkan doa kami ini, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah. Pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Nah, adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita kali ini. Tapi masih ada aktivitas seru yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Nanti setelah selesai mengerjakan aktivitasnya, boleh difoto dan dikirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya. Ya, tetap semangat ya adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun dari rumah. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.